Halo Sobat GBC, kembali lagi di podcast Warna-Warni Green Pramuka City. Ini adalah podcast kita yang perdana di awal tahun 2025 dan kebetulan juga ini podcast dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan Ramadan juga karena umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah Ramadan lainnya. Nah, untuk itu di studio kita sudah ada narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar kegiatan Ramadan di Green Pramuka City. Sudah ada di sini Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Atin Green Pramuka City, ada Mas Daksa Adimukti Paramarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya dari pihak Green Pramuka City sudah mengundang pengurus DKM Masjid Atin untuk ya mungkin kita bisa diskusi cerita-cerita program dan kegiatan masjid ke depannya seperti apa. Ini menarik sekali nih karena ternyata yang hadir ini ketua DKM-nya sangat muda. Biasanya sudah usia lanjut ya, karena kan ya biasanya di masjid-masjid pada umumnya memang DKM-nya itu rata-rata sudah berusia lanjut. Tapi ini masih sangat muda, masih sangat fresh. Berarti juga banyak kegiatan-kegiatan fresh yang biasanya diadain dong kalau masih muda kayak gini nih. Insya Allah. Ya mungkin sedikit revisi lah kalau bukan berusia lanjut, lebih berpengalaman biasanya yang di masjid-masjid lain. Memang kalau dari Masjid Atin sih memang untuk kegiatan kita lagi coba perkuat untuk kegiatannya seperti kajian rutin dan lain sebagainya. Cuman memang yang sudah berjalan tuh kita sudah mulai jalan, syiar digitalnya juga sudah mulai jalan walaupun belum terlalu efektif. Wah, menarik nih, ada syiar digital ternyata. Iya, sebenarnya sih simpel sih, kita memang kan sudah ada akun medsos sendiri di masjid, terus juga kita juga memudahkan jamaah untuk bersedekah di masjid. Kan mungkin kalau banyak masjid yang sedekah hanya bisa lewat kotak uang, kalau di kita kan terbuka, kita bisa lewat QRIS, bisa lewat rekening masjid juga. Jadi memang memudahkan jamaah, dan jamaah Masjid Atin yang berada dimanapun ketika ingat bersedekah bisa lewat saluran digital tersebut juga. Jadi bisa langsung transfer ya? Bisa. Bisa, dan kita kan juga karena ada hotline nomor masjid juga, misalnya setelah transfer jamaah mengamanahkan uang tersebut untuk apa, misalkan untuk yatim atau untuk duafa atau untuk kegiatan-kegiatan tertentu, kan maksud dari jamaah bisa dimasukkan lah pengantarnya, redaksinya untuk apa amanah uang tersebut. Jadi kita pun kan pengurus bisa menyalurkan uang tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan amanah dari jamaah juga. Oke, jadi sudah di kotak-kotakin gitu ya peruntukannya gitu? Di kotakin sih enggak, kita biasanya mengembalikan juga ke jamaah niatnya untuk apa dan untuk siapa juga sedekahnya. Karena kan kadang ya kalau dari pengalaman kita, tidak sedikit juga jamaah yang memasukkan amplop kemudian amplopnya dimasukkan ke dalam kotak amal, tapi mereka tulis catatan di amplopnya. Jadi misalkan sedekah atas nama almarhum atau almarhumah siapa, untuk apa, untuk yatim atau untuk duafa atau untuk apa. Cuman kan kita sih ingin mempermudah jamaah bersedekah. Jadi ya mereka bisa transfer atau scan QRIS dan kirim itu ke kita, kirim WhatsApp atau SMS menjelaskan bahwa sedekah tersebut tujuannya untuk apa. Oke, berarti kalau misalnya Sobat GPC di rumah atau yang lagi menyaksikan podcast kita bisa berikut menyumbangkan infak dan sedekahnya ke Masjid Atin ya? Iya. Nanti dikasih tahu mungkin hotline-nya apa gitu ya kan. Oke, kita lanjut nih. Untuk ini kan tadi kan kita lagi membahas kegiatan sedekah. Kira-kira kalau dari dana yang maksudnya sumbangan umat ini, kira-kira penyalurannya seperti apa sih? Kalau penyalurannya memang setiap tahun itu kita minimal 2 kali untuk santunan ke anak-anak yatim. Jadi yang udah pasti setahun 2 kali santunan anak yatim, nanti ditambah biasanya kaum duafa itu hampir 2 pekan sekali atau tiap pekan ada yang datang ke masjid. Dari situ juga dana jamaah kita salurkan juga untuk duafa-duafa yang datang ke masjid. Ya selain itu memang dana dari jamaah juga kita salurkan untuk kembali ke jamaah lagi, seperti kita bikin acara atau kita contohnya saat Idul Adha atau Idul Kurban, mungkin pada periode sebelumnya
Atau mungkin yang sobat GPC tahu kan kalau Idul Kurban dagingnya itu disalurkan ke duafa atau fakir miskin. Sedangkan kalau kita di Masjid Atin itu daging-daging kurban kita utamakan untuk karyawan-karyawan di sekitar GPC, dengan catatan kita punya datanya memang karyawan-karyawan yang memang mohon maaf dapat honornya honor harian lah, yang mungkin entah pas UMP atau ya sekitar itulah dapat honor hariannya. Jadi memang kita dari masjid ya membagi ke jamaah dan ke karyawan yang tepat sasaran yang lebih membutuhkan, baru sisanya kita salurkan ke masyarakat sekitar. Oke, kalau untuk di kegiatan bulan Ramadan nih, kira-kira ada kegiatan apa? Nah, kalau spesifik di bulan Ramadan tahun ini, kegiatan kita kurang lebih memang nggak terlalu beda jauh dengan tahun lalu. Kita setiap hari yang sudah pasti ada sholat tarawih. Sholat tarawih. Nah, di sholat tarawih itu ada juga tausiah, cuma memang tausiah tidak setiap hari. Kita tausiah di sholat tarawih itu sepekan 2 kali, yaitu setiap hari Rabu dari imam-imam internalnya Masjid Atin, dan di akhir pekan tiap hari Sabtu atau hari Ahad kita memang undang imam eksternal dari luar untuk memberikan tausiah. Mungkin kalau dari sobat GPC bertanya-tanya kenapa tidak setiap hari tausiahnya, memang dari pengamatan dan penelitian kita selama ini kan yang sholat tarawih itu mayoritas itu adalah penghuni juga. Sedangkan penghuni apartemen ya kita tahu waktunya agak padat ya. Mungkin memang sibuk karir, tapi masih ingin menambah ilmu agama juga, ingin memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jadinya kita ya tidak setiap hari ada tausiahnya, karena kalau sholat tarawihnya kita durasinya terlalu lama juga kita pernah juga dikomplain oleh jamaah. Oke. Tapi ada lonjakan nggak, misalnya karena ini kan bulan Ramadan, orang juga banyak mengejar pahala karena kan berkali lipat kan, ada lonjakan nggak jamaah yang datang dari sebelum dan sesudah Ramadan? Alhamdulillah ada lonjakan, dan kita sih setiap Ramadan kita selalu mendoakan jamaah juga lonjakannya tetap konsisten setelah Ramadan, tetap meramaikan masjid. Tapi ya mungkin karena kesibukan satu dan lain hal, memang setelah Ramadan biasanya agak berkurang juga jamaahnya. Cuma memang kalau lonjakannya kalau bisa kita lihat di sholat fardu, misalnya di sholat zuhur atau sholat asar aja tuh bisa kurang lebih 3 kali sampai 4 kali lipat daripada selain bulan Ramadan sih lonjakan jamaahnya di masjid. Tapi kapasitas mencukupi nggak? Alhamdulillah kapasitas mencukupi. Biasanya kalau tarawih memang di 2-3 hari awal memang kadang-kadang suka over capacity, tapi ya setelah itu sih bisa menyesuaikan, karena kalau di sholat tarawih itu biasanya kapasitasnya membludak itu justru di jamaah perempuan. Kalau jamaah laki-laki atau jamaah pria masih aman dari kapasitas masjid. Oke, selain tarawih kan biasanya kalau di masjid-masjid pada umumnya itu ada takjil ya untuk berbuka. Nah, kalau di Masjid Atin bagaimana? Untuk takjil setiap hari kita sediakan kurang lebih 150 porsi untuk takjil. Cuman maksudnya 150 itu juga bukan untuk 150 orang. Jadi satu porsi itu kita sediakan 3 macam makanan ringan dan kurma. Dalam hal ini juga kurma kita sediakan ibaratnya jamaah, kalau bahasa kekiniannya all you can eat lah. Jadi kita sediakan memang kita sediakan kurma, jadi sebanyak-banyaknya jamaah mau makan kurma, asal untuk dimakan di situ kita provide untuk jamaah. Kemudian selain tajil, untuk pada sholat tarawih juga biasanya kita setiap hari rutin tadarus Al-Quran. Dan walaupun bukan hanya pada tarawih aja sih, kita membuka masjid untuk tadarus Quran bisa kapan saja. Cuman kalau setelah sholat tarawih memang ada imam masjid kita yang membimbing, dan biasanya setiap hari bacanya minimal 1 juz Quran. Oh oke. Berarti ada program di bulan Ramadan ini khatam Quran gitu ya? Iya, kalau memang jamaah mengikuti dari tarawih hari pertama sampai nanti hari terakhir, memang target kita sekalian hatam Quran juga. Ada perayaan nggak setelah hatam Quran itu, atau mungkin seremoni? Nggak ada sih kalau perayaan atau seremoni khusus tidak ada, karena itu kan balik lagi ke jamaah, dan memang yang sudah pun memang biasanya ada jamaah yang on off, yang tidak rutin tiap hari, tapi yang rutin tiap hari juga alhamdulillah ada juga.
Kalau untuk ini kegiatan yang lebih spesifik lagi dalam rangka menyambut Ramadan, biasanya kan kalau di masjid-masjid tuh suka ada juga santunan, terus juga ngundang beberapa ustadz-ustadz terkenal gitu kan. Kalau di Masjid Atin bagaimana? Nah, kita memang untuk acara besarnya atau acara puncaknya Ramadan kita agendakan di tanggal 13 Maret ini, 13 Maret 2025. Kita mengundang mubalik atau dai yang biasa mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One. Kita mengundang Ustadz Kiai Haji Dr. Fatih Rishad MA, dan kita juga rencana akan mengadakan santunan anak yatim. Nah, dan termasuk pada hari itu kita juga mau meluncurkan inovasi baru juga. Jadi kita bekerja sama dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Jadi dari Basnas itu mereka menaruh Dropbox di halaman masjid. Jadi Dropbox itu adalah sebagai alternatif untuk sedekah barang. Jadi mungkin selama ini kalau jamaah atau orang-orang lebih familiarnya dengan sedekah uang atau sedekah materi, kita sekarang ada inovasi baru lagi untuk sedekah barang. Jadi barang-barang bekas layak pakai yang ada dimiliki oleh jamaah bisa disedekahkan dan dimasukkan ke Dropbox itu, dan tidak terbatas hanya pakaian saja. Bisa misalnya ada alat elektronik bekas yang udah nggak kepake bisa disedekahkan juga, atau alat-alat olahraga juga bisa, atau mungkin barang-barang besar di rumah yang udah nggak kepake, misalnya kayak entah kursi atau tempat tidur atau apa, bisa dikontak di nomor hotline-nya Basnas di Dropbox tersebut untuk diambil atau dijemput oleh Basnas. Tapi kalau maksudnya kalau peralatan rumah kan itu agak mungkin ada kayak kursi itu kan agak besar itu, jadi mereka yang dari pihak Basnas yang ambil jemput atau dari yang penyumbang ini yang bawa? Iya, dari pihak Basnas yang jemput. Jadi bisa janjian langsung sama Basnas untuk titik penjemputannya di mana dan waktu penjemputannya. Sangat fleksibel ya ternyata. Jadi Sobat GPC, kalau misalnya Sobat GPC di rumah ada nih barang-barang yang mungkin nggak terpakai lagi, dan daripada itu mubazir ya, biasanya ada istilahnya tuh apa ya kalau mubazir jadi mubazir, terus juga apa ya, tidak terpakai lebih baik disedekahkan. Nah sekarang tuh sudah ada ternyata apa tadi namanya, popbox, Dropbox. Dropbox. Jadi nanti bisa kerjasama sama Masjid Atin, atau mungkin penghuni GPC yang ada di tower-tower juga bisa langsung aja ya nanti buka Instagram ya, mungkin ada ya Instagram nanti akan kami upload di Instagram Masjid Atin juga. Atau bisa ke Masjid Atin, dan kita memang sengaja naruh Dropbox itu di halaman Masjid Atin, jadi ya memang tidak terbatas, siapapun bisa berdonasi. Termasuk kita waktu itu juga sudah audiensi juga dengan Basnas, kita sudah mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya nih ini gimana kalau misalnya ada yang orang masukin dalam tanda kutip ya, mohon maaf, sampah elektronik atau limbah elektronik, misalnya handphone yang udah mati total atau laptop yang udah mati total atau apalah perangkat elektronik apapun yang mati total. Kan kadang kan kita juga ada ya di rumah yang peralatan elektronik yang udah kita anggap jadul atau udah nggak kepake lagi, mungkin karena kita bingung kita taruh di Dropbox, itu ternyata bisa. Jadi dari mereka itu barang-barang tersebut tuh nanti ada tim khususnya untuk tim penilai khususnya, barang tersebut bisa dilelang atau bisa juga dikirim ke penada dan diuangkan, baru dari uang tersebut itu disalurkan oleh Basnas ke orang yang membutuhkan. Oh jadi ada tim kurator gitu ya? Ya kurang lebih ada kurator dari internal mereka, internal Basnas, untuk mengkurasi barang-barangnya. Tadi aku pikir ada tim reparasi, jadi mungkin bisa jadi direparasi terus bisa jadi dimanfaatkan kembali. Iya bisa gitu jadi kan? Juga kalau misalnya tim mereka menilai bisa direparasi dan nilainya bisa naik signifikan, barang tersebut kan bisa dilelang terus uangnya disalurkan ke yang membutuhkan. Oke. Wah ini inovasi yang cukup bagus dan cukup baik ya. Semoga aja bisa mendatangkan pahala ya dan amal gitu. Insya Allah. Oke, kita mau tanya-tanya lagi nih. Biasanya kan ini kan banyak banget kegiatan di masjid nih ya kan. Biasanya sumber dananya dari mana sih? Sumber dananya alhamdulillah dari jamaah. Walaupun kita tidak atau belum punya donatur tetap, tapi alhamdulillah dari donasi jamaah itu, dari kan kita juga masih mengelilingi kotak amal
mengedarkan kotak amal di tiap ibadah Jumat, sholat Jumat, tapi kita kan juga di beberapa tower lobby juga ada kotak amal juga. Alhamdulillah dari kotak-kotak amal tersebut dan maupun dari transfer jamaah masih lebih dari cukup untuk operasional masjid dan termasuk untuk menyalurkan dana sedekah dari jamaah untuk kita juga bersedekah juga ke tempat lain. Oke. Ada ketakutan nggak sih karena ini kan mengelola dana umat ya? Iya. Ini kan pertanggungjawabannya juga besar. Ada ketakutan nggak untuk dari pengurus atau mungkin dari rekan-rekan? Dari kita sih kita berusaha setransparan mungkin dengan jamaah. Jadi setiap Jumat di mading masjid kita taruh laporan keuangan kurun waktu 1 pekan ke belakang. Jadi dari situ jamaah bisa lihat belanja kita untuk apa saja dan apakah dari belanja kita masuk akal atau tidak, uangnya larinya kemana, itu bisa dilihat di situ. Terus kan juga mungkin kalau jamaah Masjid Atin yang sudah rutin ke Masjid Atin sejak berdirinya masjid sampai sekarang juga mungkin bisa lihat kita baru saja melakukan peremajaan peralatan-peralatan dalam masjid seperti karpet, kemudian AC juga kita sudah remajakan semua. Jadi memang dana-dana dari jamaah ya kita kembalikan untuk fasilitas dan kenyamanan jamaah juga di Masjid Atin. Oh, berarti ada laporan keuangannya tertulis dan ditempel di mading gitu begitu ya? Iya, ada tiap pekan kita tempelkan di mading. Sangat transparan ya Sobat GPC. Jadi kayak jangan ragu untuk menyalurkan sedekahnya ke Masjid Atin karena cukup terpercaya. Sudah ada transparansi dana juga dan mungkin ada audit juga nggak? Untuk audit memang belum ya, kita kan juga belum sejauh itu ya. Kita insya Allah lillahi ta'ala lah amanah karena kan yang audit kita juga urusannya udah akhirat, udah bukan dunia lagi. Oke, langsung sama Tuhan ya. Iya, mungkin juga kalau Sobat GPC bisa nilai dari karpet yang kita ganti di masjid, bisa nilai sendirilah harganya kurang lebih berapa, karena kita untuk harga kasarannya aja kurang lebih harga karpet kita itu untuk 6 meter kurang lebih 4 juta rupiah. Nanti bisa Sobat GPC hitung sendiri di masjid ada berapa ratus meter totalnya. Harusnya sih harus datang melantai di masjid ya biar tahu bedanya karpet Masjid Atin ya. Iya, jadi ya mohon maaf kita ini kan untuk transparansi jamaah juga memang udah lumayan lah untuk peremajaan kemarin udah kurang lebih dari dana jamaah kita menghabiskan dana sekitar ratusan juta rupiah juga. Oh, oke. Kira-kira nih ini kan di tahun 2025 ini masih panjang nih. Ada inovasi kegiatan nggak yang lainnya untuk kemakmuran masjid? Kalau inovasi kegiatan lain sih rata-rata kegiatan rutin aja. Oh ya, mungkin tadi yang lupa belum dijelaskan juga untuk kegiatan Ramadan itu kita rencana membuka masjid untuk itikaf itu dari 15 hari terakhir Ramadan. Jadi jamaah yang mau itikaf di masjid tidak harus menunggu 10 hari terakhir, tapi dari 15 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita sudah membuka masjid. Dan di itikaf itu mungkin kalau jamaah di masjid lain saat itikaf mikir mau sahur apa atau misalnya bawa sendiri atau gimana, atau kadang-kadang kita nggak mikirin sahur, tiba-tiba disediakan makanan yang belum tentu dengan selera kita. Cuman kalau di Masjid Atin, jamaah yang hendak beritikaf bisa berkoordinasi dengan para takmir masjid yang memang sehari-hari di masjid. Dan yang sudah dilakukan adalah ketika itikaf kita bisa request nih dan kita bisa musyawarah bareng-bareng dengan jamaah yang beritikaf mau sahurnya makan apa. Jadi ya lebih fleksibel, kita berusaha lebih fleksibel dan agar jamaah juga tidak kecewa dengan pelayanan Masjid Atin. Wah, enak sekali nih. Jadi buat teman-teman Sobat GPC yang mau itikaf ya bisa difasilitasi dengan baik lah ternyata di sini ya. Oke. Jadi buat yang mungkin kemarin sempat mau beritikaf terus kemudian bingung ya kan, segala fasilitasnya ternyata di sini ada ya. Ini sudah berjalan berapa lama dengan metode seperti ini? Itikaf itu kemarin kita sempat vakum karena pandemi ya, karena Covid kan ya, kita sama-sama tahu tempat ibadah itu kan benar-benar operasionalnya dibatasi dan pengumpulan massa juga dibatasi juga dan dipantau oleh pemerintah. Jadi memang itikaf itu baru mulai kurang lebih 2 tahun terakhir. Itu pun yang di tahun 2023 kita baru informasinya dari mulut ke mulut. Terus kemarin kita baru uji coba 10 hari terakhir. Nah sekarang 15 hari terakhir kita umumkan sejak awal Ramadan. Jadi biar jamaah juga tahu bahwa kita ada itikaf dari 15 hari terakhir Ramadan. Ada target
khusus nggak dapat menampung berapa? Maksudnya ada target khusus untuk dapat berapa banyak jamaah nggak yang itikaf? Tidak ada sih, memang ya tergantung keikhlasan jamaah juga untuk itikaf. Kita kan juga namanya kita tinggal di ibu kota ya, kita juga sama-sama tahu kesibukan jamaah juga beda-beda. Kita juga tidak bisa memaksakan, cuman ya kita selalu membuka pintu Masjid Atin buat para jamaah yang ingin beritikaf di Masjid Atin. Ada konsultasi sama ustadz juga nggak nanti kira-kira? Memang kan di Masjid Atin selama bulan Ramadan itu imam masjidnya standby. Kita kan ada 2 imam masjid ya, dan para marbot pun juga sudah dibekali dengan ilmu agama. Jadi memang kalau di Masjid Atin itu kita merekrut marbot-marbot memang yang lulusan pesantren. Jadi jadi mereka selain tugasnya untuk merawat masjid dan membersihkan masjid, mereka juga bisa memberikan bimbingan rohani juga ke jamaah. Dan tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang mau konsultasi misalkan imam masjid sedang pada sibuk, bisa sementara ke marbot masjid juga bisa. Nah ini juga nih, karena mungkin sudah banyak inovasi, juga banyak program-program nih. Dengar-dengar DKM Masjid Atin dapat penghargaan nih. Bisa dijelasin gak nih? Ini penghargaan apa nih? Oh, kalau penghargaan itu memang sudah agak lama ya. Penghargaan kita dapat tahun 2021 itu dengan kategori masjid yang ada di area mall, masjid terbaik yang ada di kawasan mall. Jadi walaupun memang Masjid Atin tujuan pendiriannya adalah masjid untuk kawasan Green Pramuka City, akan tetapi karena Masjid Atin berada di kakinya mall atau di depan travelatornya mall, waktu itu oleh Dewan Masjid Indonesia kita diajak nih, kita ada kompetisi nih antar masjid mall, seperti yang dicek parameternya, kebersihannya, kemudian kemudahan aksesnya, kemudian waktu operasionalnya, karena kan yang kita tahu itu rata-rata hampir semua masjid mall atau yang berada di kawasan mall di area Jakarta itu kan ada jam operasionalnya dan biasanya mengikuti jam operasional mall. Sedangkan kan kalau Masjid Atin karena memang kita punya akses lift sendiri, lift yang terpisah dari mall, kemudian juga masih bisa ada beberapa akses untuk menuju Masjid Atin. Jadi kita kan tidak ada jam operasionalnya, memang kita selama 24 jam buka terus Masjid Atin. Dan itu memang alhamdulillah waktu tahun 2021 kita dapat penghargaan sebagai masjid mall terbaik se-DKI. Wah, tepuk tangan. Semoga ini penghargaannya tetap berlanjut ya. Insya Allah kita tetap menjaga standar kita, walaupun memang belum ada undangan untuk berkompetisi lagi, teman, kita tetap selalu menjaga standar kita karena ya memang lebih susah mempertahankan daripada meraih suatu prestasi. Mungkin nggak diundang lagi karena udah menang. Jadi nggak diundang lagi ya kan. Tapi boleh cerita dulu sebelum perlombaan itu ya kan, kompetisi itu persiapannya apa sih dari DKM Masjid Atin? Kalau dulu ya sebelum kompetisi persiapannya paling kita ya perapian, mungkin beberapa bagian yang harus dicat kita cat ulang, kemudian memang kita lebih detail untuk di bagian tempat wudhu, karena itu kan suatu aspek penilaian juga. Di tempat wudhu itu kan kita benar-benar cek detail, sama sekali jangan sampai ada lumut atau ada area yang licin. Jadi memang benar-benar kebersihannya kita optimalkan di area tersebut. Oke. Untuk proses administrasinya gimana? Waktu itu administrasinya lewat Dewan Masjid Indonesia. Jadi memang mereka yang minta beberapa dokumen persyaratan, ya kita koordinasi dengan mereka, kemudian baru mereka kirimkan ke panitia lomba, dan dari panitia lomba yang survei. Kepengurusannya dicek juga nggak, atau cuma memang masjidnya aja yang dinilai? Kepengurusannya dicek, kan kebetulan juga Masjid Atin kan juga memang sudah punya badan hukum sendiri, yaitu Yayasan Atin Karomah. Jadi memang segala bentuk kebijakan kita maupun kepengurusan kita berada di naungan Yayasan Atin Karomah tersebut. Oke. Ya, ada yayasannya ternyata. Nah, kalau ini tuh yayasannya biasanya untuk selain untuk pengawasan ada bagian lain nggak? Yayasan memang selain sebagai landasan hukum Masjid Atin, memang belum terlalu efektif kegiatannya karena kan memang masih fokus untuk pengembangan masjid, tapi kan tidak menutup kemungkinan ke depannya apakah nanti Yayasan Atin berkolaborasi dengan Green Pramuka, misalkan membuka lembaga pendidikan atau membuka misalnya kegiatan-kegiatan non-profit lainnya untuk disalurkan, itu masih mungkin terjadi. Cuma memang kalau saat ini baru untuk ke masjid saja. Oke. Terakhir nih,
harapan Mas Daksa selaku Ketua DKM Masjid Atin untuk para jamaah di Green Pramuka City atau mungkin para jamaah Sobat GPC yang mungkin akan datang ke Masjid Atin, kira-kira apa? Harapan kita sih untuk para jamaah Masjid Atin, baik yang memang penghuni Green Pramuka City maupun pengunjung mall atau memang musafir yang sedang mampir atau beristirahat, ya kita sih harapannya agar bisa sama-sama menjaga dan merawat masjid. Kita juga minta doanya dari jamaah agar kami para pengurus tetap diberikan kesehatan dan dapat amanah juga menjalankan tugas sebagai pengurus masjid. Kita juga membuka kritik dan masukan dari jamaah, karena kan kita juga sudah punya banyak saluran komunikasi lah dengan para jamaah. Jadi apabila mungkin jamaah yang sungkan menyampaikan secara langsung ke takmir masjid, bisa ke saluran-saluran komunikasi kami yang lain untuk disampaikan kritik, saran dan masukannya. Nah, untuk terakhir mungkin untuk zakat fitrah kapan nih kira-kira ada info nggak dari Masjid Atin nih untuk penerimaan zakat fitrah? Penerimaan zakat kita buka sampai pekan terakhir di bulan Maret ini, entah di kurang lebih di hari Jumat. Di hari Jumatnya kita masih buka. Kenapa kita nggak buka sampai malam takbiran? Karena kalau kita memaksakan buka sampai malam takbiran itu biasanya penyalurannya agak terhambat, dan kita juga kan kasihan juga dengan musaik yang mengharapkan penyaluran zakat fitrah tersebut. Oke, bentuknya kira-kira apa? Dana kah atau beras? Memang kan kalau zakat fitrah hakikatnya kan sebenarnya harusnya beras ya, cuman kan kita sudah untuk kemungkinan juga untuk para jamaah yang memang mau titip uang untuk kita belikan beras sesuai dengan standar konsumsinya beras beliau, atau juga untuk zakat mal kan memang biasanya bentuknya uang, kita juga menerima zakat mal juga. Tapi biasanya yang disalurkan itu uang aja kah atau beras aja atau dua-duanya? Nah, dua-duanya kita salurkan, uang dan beras. Gitu. Oke. Untuk zakat yang lain nih kayak zakat mal atau mungkin ZIS ya, zakat infak sedekah. Iya. Nah, bagi sobat GBC yang pengen ikut berkontribusi, kira-kira bisa disalurin ke mana? Kalau untuk zakat kan memang kita nanti akan membuka seperti help desk lah untuk jamaah yang untuk menyalurkan zakatnya. Tapi kan untuk infak dan sedekah ya bisa scan QRIS atau transfer ke rekening Masjid Atin. Iya, itu di nomor rekening berapa kira-kira bisa disebut aja sekalian nih, kali mungkin yang lagi nonton udah kepikiran mau mau bersedekah, bisa langsung ya kan, karena ini bulan baik ya kan. Bulan baik. Kalau memang untuk rekening Masjid Atin itu, mohon maaf saya lihat contekan karena juga nggak hafal nomor rekeningnya 1815 01 000 876 566 Bank BRI atas nama Atin Karomah Green Pramuka. Oke, mungkin bisa diulang satu kali lagi. 1815 01 000 876 566. Kemudian kalau untuk misalnya mau melaporkan ke kami, ke pengurus DKM tentang misalnya untuk zakat infaknya untuk apa, terus misalnya ada kritik dan saran, bisa ke hotline Masjid Atin di nomor 08111 00 917. Jadi memang di nomor tersebut kita ada WhatsApp dan bisa SMS juga mengenai misalnya sudah berdonasi sekian, tujuannya atau amanahnya untuk apa. Kemudian misalnya ada kritik dan saran juga bisa disampaikan lewat nomor tersebut juga. Oke, mungkin ini sudah di penghujung terakhir ya. Terima kasih loh Mas Daksa untuk kehadirannya, sudah berbagi cerita dengan Sobat GPC bagaimana kegiatan Ramadan di Masjid Atin, juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan lainnya, penyaluran zakatnya, semuanya sudah transparan. Semoga sih ini memberi gambaran kepada Sobat GPC tentang Masjid Atin. Iya. Dari kami juga sama-sama terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga dari podcast Warna-Warni GPC bisa membantu untuk syiar Masjid Atin secara digital juga. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami dalam segala penyampaiannya.
Sobat GBC, nantikan podcast Warna-Warni Green Pramuka City berikutnya dengan narasumber yang tentunya lebih spesial lagi. Kita akan banyak mengupas beberapa tema ke depannya. Pokoknya tetap di saluran kita. Sampai jumpa. Dadah.